Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, dan kita mau berkata, Tuhan, tidak akan pernah lelah kami melayani-Mu. Tidak akan pernah lelah kami mau menyembah memuji Engkau, Tuhan, sumber segala-galanya di hidup kami. Bahkan Engkau sumber nafas kami, sumber kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami terus mau berkata, Tuhan baik buat kami, Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau membawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Kami mau membawa hidup kami bagi Tuhan. Biarlah kami terus boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bawa kami terus untuk menjadi penyembah di dalam Engkau, Tuhan. Harapan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, Engkau harapan di hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kami percaya kami aman Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus. Harapan kami dalam tangan-Mu. Oh, mari lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam
kita mau berkata, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya rahmat-Mu, Kau sumber pengharapan. Sebab itu Tuhan, kami hanya mau dekat dengan Engkau. Kami mau terus hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, terus sentuh hati kami, bahwa hidup kami Tuhan untuk terus ada di dalam perkenanan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubah sikap hati kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar Engkau Bapa yang membawa kami dari sehari ke sehari masuk di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Ubah sikap hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
katakan pada Tuhan menjadi doa kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Biar kami terus membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati ya Bapa. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau satu-satunya kekuatan di hidup kami. Bawa kami terus ada di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti kasih setia-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau datang memberi hidup kami Tuhan sebagai penyembahan, sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami penyembah-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan pada Tuhan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Di mata-Mu Segenap hidup kami. segenap hidupku Yes Lord. persembahkan. Mari sekali lagi saudara, dengan sungguh kita persembahkan hidup, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami datang membawa persembahan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi setiap kami Bapa. Terutama malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan membacakan. Shalom Ibu Debbie, saya Maria Bu di Jakarta. Saya mengetahui Ibu awalnya dari YouTube yang dikirim oleh teman saya pada bulan Februari tahun 2020. Dan sejak saat itu saya selalu mengikuti khotbah-khotbah Ibu. Saya mau bersaksi mungkin agak panjang tentang penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya ketemu dengan suami, sama-sama kami punya status janda dan duda. Dan kemudian kami menikah tahun 2016. Dan dikaruniai seorang anak tahun 2018 bulan Agustus. Saat itu saya berumur 44 tahun. Setengah saat melahirkan, 44 tahun setelah bukan setengah ya, ini tulisnya setengah. Setelah saat melahirkan usianya 44 tahun. Dan di 2019 awal tahun suami mulai berkata bahwa pernikahan ini tidak sah di mata Tuhan. Saya juga bingung kenapa suami bisa bicara seperti itu dan selalu mengeluarkan kata-kata yang menghina. Akhirnya kecurigaan saya terbukti bahwa suami saya berselingkuh dengan mantan istrinya. Dan tertangkap oleh saya. Suami lagi-lagi berkata-kata mesra dan sakit hancur hati saya, Bu. Dan mulailah ribut besar dan jujur saya hampir gila karena tidak menyangka hal ini terjadi pada saya.
Suami lalu meminta izin untuk bisa punya 2 istri. Dan suami akan berusaha adil. Saya kaget dan saya bilang, kamu ini kan Kristen, bagaimana bisa kamu minta berpoligami? Dan kamu tidak mungkin bisa adil, karena adil itu hanya milik Tuhan. Dan suami berkata, jika tidak mau ya sudah kita bercerai saja. Dan dia akan kembali dengan mantan istrinya. Singkat cerita, saya dikenalkan oleh teman saya dengan seorang mentor seperti Ibu Debbie. Dia berkata, jika suami kamu mau balik ke istrinya, ya harus melepaskan dan mengikhlaskannya. Saat mendengar itu, hati saya sedih dan hancur. Dan jujur saya malu, Bu, apa kata orang nanti tentang saya dan anak saya jika saya harus bercerai untuk kedua kalinya. Dan malamnya saya berdoa, tiba-tiba pagi-pagi seakan mendapat jawaban dari firman Tuhan yang berkata bahwa saya berharga di mata Tuhan, bukan manusia. Akhirnya saya memutuskan untuk menyetujui suami kembali kepada istrinya. Jujur, perceraian yang saya tidak mudah karena semua harta yang didapat saat menikah dianggunkan ke bank saat 2019 Maret dengan alasan untuk perputaran modal. Dan semua pekerjaan dia pakai dan nama perusahaan lain. Yang intinya kalau saya menuntut mau dapat gonogini, saya pun harus bayar hutang ke suami. Jadi suami boleh hitung-hitungan, yang ada malah saya yang rugi. Saya hanya bisa berdoa dan berserah, Bu. Setiap pagi saya bangun mendengarkan misbah doa Ibu, dan tiap malam jam 8 saya ikut live streamnya. Saya mendengarkan bahkan pagi jam 3 pagi sampai jam 4. Itu saya lakukan dari awal mulai misbah doa sampai sekarang. Saya sungguh beruntung bisa mengenal Ibu walau hanya lewat YouTube, karena setiap saya ketakutan dan putus asa. Dan sebelum saya tidur saya berdoa dan berserah. Dan hampir tiap pagi setiap masalah yang saya takutkan mendapat jawaban dari misbah doa yang Ibu bawakan malam sebelumnya. Dan itu menjadikan saya lebih kuat dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan saya berserah dan selalu berkata, biarlah keadilan apapun itu biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Dan akhir cerita saya akhirnya berpisah. Dan harta gonogini yang menjadi hak saya ditandatangani di notaris. Itu adalah kado terindah dari Tuhan untuk saya di awal tahun. Saya sering mendengar Ibu Debbie berkata kalau mau ikut Tuhan tidak gampang. Harus pikul salib dan siap untuk diproses. Sebenarnya dari Agustus saya datang bulan dan tidak berhenti darahnya. Di Januari tanggal 13 saya melakukan operasi kuret, Bu, di rahim saya karena ada polip dan penebalan dinding rahim yang sudah 2,3 cm. Dan perlu diambil sampel untuk mengetahui apakah ganas atau jinak. Setelah dapat hasil, dokter berkata tidak ganas. Sekarang hanya perlu lakukan treatment untuk hormon saja. Dari Januari sampai Maret saya datang bulan sudah mulai seperti biasa, dan tiap bulan saya ke dokter untuk tetap dicek bagian dalam rahim. Tetapi di leher saya tiba-tiba ada benjolan sebesar 2-3 cm. Saya hanya bisa berdoa, Bu, dan bulan April akhirnya saya datang bulan lagi. Tanggal 3 tidak berhenti dan semakin banyak. Akhirnya pada tanggal 19 saya ke dokter dan mulai akhirnya periksa kembali bagian dalam. Dan ternyata ada penebalan dinding lagi yang sudah 1 cm. Saya dianjurkan untuk minum obat kembali dan bulan Mei akhir saya harus cek kembali. Jika menyusut maka saya bisa treatment dengan obat. Jika tidak maka minimal 1,5 cm saya harus dikuret kembali untuk ambil sampel. Untuk dicek lagi. Jujur, Bu, saat mendengar itu saya takut, pikiran saya kalut. Bagaimana kalau yang terburuk yang terjadi? Lalu bagaimana dengan anak saya yang masih berumur 2 tahun? Ini
kalau hasilnya tidak baik. Saya hanya bisa berserah dan berdoa sendiri. Saya ingat Ibu Debbie sering bilang, jangan pernah titip doa sama siapa-siapa. Tuhan mau kita datang sendiri dan bicara kepada Tuhan. Sebagai manusia, saya tidak bisa bilang saya tidak takut, Bu. Tapi saya tetap imani dan percaya akan penyertaan Tuhan. Siapapun, apapun itu, biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bukan kehendak saya, karena semua ini ada dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya hidup mati saya ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih Ibu untuk mesbah doa yang selalu disampaikan setiap hari. Dari mesbah doa yang tiap hari saya mendapatkan rema, kekuatan dan damai sukacita. Diberkatilah Ibu Debbie sekeluarga dan biarlah kasih karunia Tuhan turun atas Ibu dan mendapatkan rema dari setiap khotbah-khotbah Ibu dan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya, apa yang Ibu alami saya percaya Bu, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan Ibu biarlah tetap percaya, jangan takut Bu, ya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bagian kita adalah ayo kita bertobat kembali pada Tuhan. Saat kita mau bertobat, maka Dia Tuhan yang sanggup menyatakan jalan-jalannya. Tidak ada perkara yang mustahil. Semua orang pernah berbuat salah di masa lalu, tapi kalau kita mau bertobat, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Ya, anggaplah sebagai satu pembelajaran semua yang sudah Ibu alami, supaya ke depan semakin dekat dengan Tuhan dan minta kepekaan lagi dari Tuhan. Kita semua berdoa, ya, pasti kesembuhan yang sempurna terjadi. Jadilah sesuai dengan imanmu, tetap kuat dan setia Bu, ya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan Ibu kekuatan, Dialah yang akan terus menopang. Dia Tuhan yang tidak pernah menolak kita apapun keadaan kita, asal kita mau datang dan bertobat. Dia tidak pernah menghitung berapa banyak kali kita jatuh, tapi Tuhan selalu menunggu kapan kita mau bangkit kembali untuk datang kepada Dia dan hidup dalam kekudusan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita sekarang saudara sudah sampai di Yehezkiel, ya, Yehezkiel 14. Kemarin kita sudah membaca, ya, sampai dengan ayat yang ke-11 kemarin, ya, dari Yehezkiel 14. Kita baca tadi malam, ya, sudah dikatakan supaya kaum Israel jangan lagi tersesat daripadaku, ya, Tuhanlah yang akan melepaskan umatnya daripada nabi-nabi yang jahat. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya digoda dengan mengatakan sesuatu, maka Tuhan yang akan berurusan saudara dengan nabi yang sesat itu. Sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-12. Yehezkiel 14 ayat 12. Hukuman tidak tertegakkan lagi. Ayat yang ke-12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 14, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Iya, ayat ini datang sangat-sangat menghentak kita, saudara. Tuhan berkata, ketika ada satu bangsa, satu kota atau satu negeri yang berbuat jahat, lalu Tuhan akan melenyapkan bangsa itu, negeri itu, kota itu dengan kelaparan sehingga tidak ada makanan, lalu binatangnya mati semua, lalu manusianya juga mati. Sekalipun di negeri itu ada tiga orang ini, yaitu siapa? Nuh, Daniel, dan Ayub. Ya, kenapa nama tiga orang ini disebut, saudara? Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka adalah orang-orang hebat di dalam sejarah Israel, yang terkenal karena hubungan mereka dengan Tuhan yang sangat dekat dan akrab dan intim. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka adalah orang-orang benar yang terus berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, yaitu Daniel, Ayub, dan Nuh. Siapa Nuh? Ya, karena
imannya. Nuh tinggal di antara orang bejat, ya. Sampai Alkitab mencatat karena kebejatan dan kefasikan orang-orang yang ada di situ, Nuh ini tersiksa sebagai orang benar. Dia merasa tersiksa karena melihat dosa yang begitu rupa dilakukan oleh bangsa itu. Ya, sehingga ketika air bah turun, kita tahu bersama Nuh diselamatkan Tuhan dari kebinasaan kekal. Lalu yang kedua disebut di sana Daniel. Siapa Daniel? Daniel adalah salah satu orang yang diangkut ketika pembuangan ke Babel. Ya, lalu di Babel Daniel itu dipilih menjadi karyawan di istana raja. Bahkan di sana mereka disuruh dan diperbolehkan untuk memakan makanan raja dan minum anggurnya raja. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia tetap memilih makan makanan yang biasa karena imannya. Sehingga Daniel ketika waktu itu dilempar dalam gua singa, kita tahu bersama singanya gak mau makan Daniel. Kenapa? Karena Daniel disertai Tuhan. Lalu Ayub, siapa yang tidak tahu dengan kisahnya Ayub? Dia orang yang mengalami penderitaan karena kesalehannya. Tuhan menguji dia, tetapi pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan berkata, sekalipun di antara orang-orang yang berbuat dosa di salah satu kota atau negeri atau bangsa, ada 3 orang ini. Ya, tetapi ketika penghukuman Tuhan datang, Alkitab berkata, ayat ini berkata, maka mereka hanya akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Ya, keselamatan itu sifatnya pribadi-pribadi. Kita akan menyelamatkan nyawa kita sendiri kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya, tidak ada gandeng-gandengan. Istri gak bisa gandeng suami, suami gak bisa gandeng istri, orang tua gak bisa gandeng anak. Ya, keselamatan itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, makanya saudara, ya, kita percaya kalau seseorang yang sudah mati, walaupun kita doakan, itu sudah tidak bisa, tidak ada hubungannya lagi. Kenapa? Karena urusan kita waktu hidup ini. Ya, bagian kita sebagai orang tua hanya bisa menasehati anak. Kita gak bisa bawa anak kita ke sorga. Suami gak bisa bawa istri ke sorga, kecuali selama hidup suami menjadi imam, membawa istrinya datang pada Tuhan, lalu istri bertobat, anak bertobat, dan mereka mau datang pada Tuhan secara pribadi, baru mereka bisa sama-sama ke sorga. Tapi untuk dapat bonus karena kita misalnya ada seorang istri punya suami pendeta, bukan berarti setelah suaminya pendeta terus istrinya bisa otomatis selamat, nggak bisa. Keselamatan itu pribadi-pribadi, sifatnya itu individu, ya, jadi nggak bisa diwakilkan. Bahkan Tuhan bilang, sekalipun dalam kota itu ada Nuh, Daniel, Ayub, mereka hanya akan menyelamatkan nyawanya, tapi kota itu semua akan binasa, akan mati dalam penghukuman Tuhan. Ayat yang ke-15, ya. Firman Tuhan berkata, atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun, ayat 16, di tengah-tengah mereka berada 3 orang tadi, ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Ingat, kita diselamatkan karena kebenaran kita, bukan karena kebenaran orang lain. Makanya saya selalu berkata, di tengah virus ini jangan terlalu ketakutan sehingga kita melupakan Tuhan. Belum selesai satu, sudah muncul berita lagi, virus ini bermutasi, varian baru dan lain sebagainya. Sekarang kematian semakin meningkat. Saudara, Tuhan tetap sama. Bagianmu adalah hiduplah menjadi orang benar, sehingga kapanpun kita mati dipanggil Tuhan, kita telah siap. Kita percaya, ya sudah, sampai di situ sudah batasan umur kita. Apa yang perlu kita takutkan? Ayo hari-hari ini dekatkan diri dengan Tuhan. Karena keselamatan itu urusannya pribadi-pribadi. Ya, bukan gandeng-menggandeng satu dengan yang lain.
Ayat yang ke-16, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, ya firman Tuhan bilang, tetap negeri itu akan sunyi sepi karena semuanya akan mati. Ayat yang ke-17, atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 18, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, ya, yaitu Nuh, Daniel, Ayub, ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Ya, sekali lagi diingatkan, ya, keselamatan itu pribadi. Ayat 19, atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan anugerahku ke atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, kata Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Tidak ada yang bisa mewakili saudara, ya. Kita tahu bersama Daniel, Nuh, Ayub adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, Daniel itu ditawan ke dalam pembuangan pada waktu penyerbuan pertama Babel atas Yehuda di tahun 605 sebelum Masehi, 8 tahun sebelum Yeskiel ditawan. Pada masa Yeskiel bernubuat, Daniel sudah menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan di Babel. Akan tetapi hamba-hamba Allah yang hebat ini pun tidak bisa menyelamatkan bangsa Yehuda karena Allah telah melaksanakan penghukuman terhadap kejahatan yang meliputi bangsa itu. Jadi kalau Tuhan itu murka rasanya saudara, ya, jangan sampai semuanya terlambat. Mari kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Ayat yang ke-21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah yang hidup, jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan penyakit sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang-orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ya, kurang lebih apa yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kematian terasa begitu sangat dekat dengan kita. Ya, kita berdoa biarlah kita menjadi orang-orang yang terluput dengan sebuah tujuan apa? Kita adalah orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan dan dapat menjadi terang bagi kehidupan yang lain. Marilah kita terus meminta, ya, agar Tuhan menjaga hidup kita, karena Dia melihat hati kita yang mau sungguh-sungguh bertobat. Mari kita tinggalkan semua dosa. Saudara yang masih terikat dengan kenajisan, saudara yang masih terikat dengan kepahitan, kekecewaan, iri hati, pertikaian dengan saudara, ayo silakan segera tinggalkan semua itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang terluput, sekelompok orang yang terluput dari penghukuman, dan kita boleh menjadi orang-orang yang membawa terang. Biarlah kita mau sungguh-sungguh hidup terus menyembah Tuhan, karena kita semua tahu bahwa hidup ini adalah penyembahan, saudara. Hidup ini adalah penyembahan. Ketika kita berserah menyerahkan hidup yang sepenuhnya pada Tuhan, maka itulah penyembahan yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita mau merenungkan, kita mau berkata, kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Ini adalah ibadah kami yang sejati, karena kami tahu Tuhan,
bahwa keselamatan itu pribadi-pribadi tidak dapat diwakilkan. Sekalipun di tengah kami ada Daniel, Ayub, Nuh, tapi kalau kami tidak bertobat maka kami akan mati dan mereka akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Bapa, yang hidup dalam pertobatan. Dalam rumah tangga, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Suami-suami diberkati menjadi imam yang benar, yang membawa istri anak-anak dalam pertobatan. Istri-istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, jadi penolong. Anak-anak hidup di dalam ketaatan. Ini kerinduan kami Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami menyenangkan Tuhan. Berkati Bapa, bahkan studi anak-anak kami, masa depan mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Kami juga terus menyerahkan keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Para single parent Tuhan juga menyertai, berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan kami tahu Engkau tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi kekuatan kami. Bahkan untuk setiap mereka yang sedang mengikuti mesbah doa malam ini, yang sedang ada di dalam keadaan yang sakit, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami memohon kesembuhan Bapa. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau sakit ini terjadi akibat kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami meletakkan tangan di bagian yang sakit dalam nama Yesus, jamahan Tuhan boleh terjadi. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, jikalau Tuhan yang menyertai, jikalau Tuhan yang memberkati, maka kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami terus juga berdoa, menyerahkan segala keinginan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kami, biar Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja. Engkau memberikan kelepasan dari segala dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, kenajisan, percabulan,
amarah kepahitan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Siap mereka yang sedang terlilit hutang piutang, Tuhan Engkau sanggup melakukan ketika kami mau bertobat hidup sungguh-sungguh dalam jalan-Mu. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang mencukupi ketika kami mengandalkan Engkau. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan, punya anak dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Bukakan setiap kandungan yang tertutup agar kami boleh memiliki keturunan ilahi. Tuhan memberkati juga bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, atas Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah anugerah-Mu ada atas hidup mereka dan mereka boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bagi kepentingan bangsa ini kami juga terus berdoa TNI Polri ada dalam satu kesatuan karena Tuhan yang menyertai bangsa ini. Tuhan, dijauhkan dari segala kerusuhan, kekacauan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali. Bahkan kami percaya tidak ada kematian massal karena COVID. Berkati para tim medis, perawat, dokter, semua yang ada yang turut bekerja dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, bahkan kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami juga terus berdoa Bapa, menyerahkan semua bangsa-bangsa dalam kendali Tuhan. 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah, Engkau pegang kendali Tuhan. Penjagaan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah dalam kehidupan-Mu, diberkatilah Engkau dalam kesehatan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan mesbah doa ini agar semakin banyak orang yang juga boleh mengalami berkat Tuhan. Shalom dan Immanuel.